Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih. Kami hadir kembali beribadah dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh kembali beribadah kepadamu, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan dalam setiap waktu, dalam kehidupan kami. Untuk selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam setiap ibadah kami. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini, baik di tempat ini maupun melewat online. Hamba berdoa, berkat Tuhan Yesus turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Yang lemah akan dikuatkan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang punya masalah dapat jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul 3S. Singkatan dari sabar, syukur, dan sukacita. Mari kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sabar, syukur, sukacita. Sekali lagi. Sabar, syukur, sukacita. Haleluya. 3 hal penting dalam kehidupan kita. Kehidupan jasmani, khususnya kehidupan rohani. 3 hal ini sangat penting. Tapi kalau saya boleh bilang, 3 hal ini justru kadang-kadang terabaikan. Dianggap remeh. Ya. Ada banyak hal lain yang lebih penting. Ya betul. Dalam hidup ini banyak hal yang penting. Tapi 3 hal ini jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap enteng. Ya. Mari, hari ini setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita ambil peduli dengan 3 hal ini. Sebab kalau kita abai, kita anggap remeh, kita anggap enteng terhadap 3 hal ini, banyak masalah akan terjadi dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita peduli, kita perhatikan, kita sungguh-sungguh dalam 3 hal ini, sabar, syukur, dan sukacita, maka banyak hal dalam kehidupan ini kita akan rasakan berkat Tuhan mengalir. Segala masalah yang kita hadapi teratasi dengan 3 hal ini. Ayo, mari kita sama-sama perhatikan 3 hal. Sabar, syukur, dan sukacita. Pertama, sabar. Ya, kita belajar tentang sabar ini berkaitan minimal dengan 2 hal. Yaitu sabar dalam hal bicara tentang waktu, ya, bersabar tentang waktu, dan yang kedua, sabar ini bicara tentang sabar dalam emosi. Nah, minimal ada 2. Ya, bicara tentang sabar ada 2 hal. Sabar mengenai waktu, dan kedua, sabar tentang emosi. Oke, mari kita lihat satu persatu. Kita buka dulu Ibrani. Kita buka Alkitab kita. Ambil Alkitabmu, saudara-saudara yang ada di rumah, ya, yang mengikuti secara online. Ambil dan kita buka, serta kita akan baca bersama-sama Ibrani 6 ayat 15. Alkitab jangan jadi hiasan saja,
Mentang-mentang sudah ada di HP, ya, tapi gunakan Alkitabmu. Ibrani 6 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama dengan suara. Ibrani 6 ayat 15. 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Haleluya. Abraham menanti dengan sabar. Garis bawahi menanti. Menanti itu menunggu. Menunggu harus dengan sabar. Kita maunya nggak sabaran. Nah, kita maunya serba cepat. Itu maunya kita. Apa-apa semuanya serba cepat. Itu maunya kita. Tapi maunya Tuhan berbeda. Segala sesuatu baru indah kalau pada waktunya. Pohon berbuah kalau belum matang tidak enak. Masakan dimasak kalau belum matang tidak enak. Segala sesuatu indah hanya pada waktunya. Nah, sayangnya banyak orang nggak mau menunggu waktu. Ini masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, semuanya mau serba cepat, serba cepat, serba cepat. Padahal segala sesuatu harus ada waktunya. Abraham menanti, Abraham menunggu. Menunggu dengan apa? Sabar. Mari kita belajar, saudara. Segala sesuatu jangan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Tuhan bilang, tunggu, tunggu. Jangan dia bilang, tapi ini waktunya Tuhan. Inilah waktu yang terbaik. Lihat kondisi, lihat keadaan. Ini yang terbaik Tuhan. Tuhan bilang, tidak, tunggu. Maka kita harus taat, menunggu dengan sabar. Ada seorang pengusaha. Dia mau bisnis memproduksi masker. Banyak kan di Indonesia bikin masker itu banyak, ya. Tapi memang masker bukanlah sebuah produk yang sangat dibutuhkan oleh manusia, enggak. Hanya orang-orang tertentu yang menggunakan masker, ya, khususnya orang yang sakit. Jadi produksi masker itu bukanlah produksi seperti misalnya contoh mie instan. Waduh, berapa banyak pun, berapa juta pun produksinya itu habis. Ya, apalagi berita-berita terakhir ini ada informasi harga mie instan itu akan naik katanya. Waduh, ini orang udah mulai gelisah, udah mulai stok ini ya, karena nanti harganya naik. Nah, ada juga banyak hal produksi-produksi yang berapapun habis. Tapi kalau masker enggak lah ya. Hanya orang tertentu lah yang menggunakan masker. Itu dulu. Ya. Tapi pengusaha ini entah kenapa dia merasa masker ini bagus. Nah, maka dia beli mesin untuk membuat masker. Ya. Dia datangkan dari luar negeri. Mesinnya datang, tiba di tempat dia mulai bersiap-siap, mesin sudah ada, bahan pun sudah ada, siap, orang pun sudah ada, siap untuk produksi. Tapi begitu dia mau produksi, dia dengar suara Tuhan. Tunggu. Loh, orang ini anak Tuhan, belajar taat kepada apa yang Tuhan suruh. Dia bilang, Tuhan, kenapa? Kenapa tunggu? Ada apa? Tunggu. Kamu boleh produksi, tapi jangan kamu jual. Loh, untuk apa diproduksi Tuhan kalau nggak untuk dijual? Modal saya bertambah terus dong produksi, tapi nggak bisa jual. Produksi lagi, nggak bisa jual. Produksi lagi, nggak bisa jual. Tunggu.
Kamu boleh produksi, tapi jangan menjual. Nah, kira-kira kalau saudara yang menjadi dia, apa yang akan saudara lakukan? Nggak masuk akal, Tuhan. Mana ada dalam hitungan bisnis produksi tapi nggak usah dijual. Produksi nggak usah dijual. Pertama, modal akan terkuras. Dan kedua, perlu tempat. Ya kan? Untuk menyimpan. Tapi dia timbang-timbang. Aduh, apapun itu kalau Tuhan suruh, saya harus belajar untuk taat. Walaupun mungkin tidak masuk dalam akal pikiran saya. Ya sudahlah. Dia produksi, simpan. Dia produksi, simpan. Dia produksi, simpan. Sambil nunggu. Kapan ini boleh dijual Tuhan? Semakin banyak jumlah produksi ini, dia semakin dak-dikduk. Waduh, ini kejualnya gimana nanti? Dengan jumlah yang begitu banyak, siapa yang mau beli? Saya hitung ya, kalau produksi, lempar. Produksi, lempar. Bersainglah dengan yang lain-lain. Gitu ya. Nah, itu perhitungan yang normal. Tapi ini produksi, dan produksi, nggak dijual. Dia mulai mikir lagi. Kadang-kadang ngikutin apa yang Tuhan mau itu bikin dak-dikduk juga gitu ya. Antara saya taat benar atau taat saya konyol gitu. Tapi dia belajar untuk apa yang Tuhan suruh itu yang terbaik dan saya mau taat. Dia nunggu. Kapan Tuhan? Ini produksi nambah terus. Pokoknya Tuhan bilang produksi, produksi, produksi. Simpan, produksi, simpan. Makin menggunung, makin banyak. Dia tetap sabar menunggu. Kapan Tuhan? Kapan ini mau dilepas? Dan bagaimana nanti menjualnya? Ini berkecamuk. Tapi tetap dalam kondisi begitu. Dia tetap taat dan dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara bisa tebak kan? Bisa tebak kan? Ceritanya ini berakhir dengan apa kan? Tahun 2020, apa yang terjadi? Mulai bulan Maret di Indonesia, sebelumnya di luar, COVID, Corona. Tidak ada satupun yang pernah menduga bahwa terjadi COVID, coronavirus disease, tidak hanya terjadi di satu negara, tidak hanya terjadi di 10 negara, tapi di seluruh dunia. Dan apa yang paling dibutuhkan saat itu? Apa yang paling dicari saat itu? Apa yang harganya mahal saat itu? Masker. Wow, dia menangis. Ya, karena saat itu di mana-mana orang mencari masker. Dia punya berapa banyak masker? Banyak sekali. Kalau dia harus produksi, dia butuh waktu. Tapi dia sekarang tidak butuh lagi waktu. Kenapa? Waktu yang dia sudah gunakan bersabar, menunggu dan menanti. Sehingga banyak produksi, pada saat corona datang, dia lepas semua itu. Laku hanya dalam hitungan hari. Dalam keadaan normal, dia membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa memproduksi dan bisa menjual. Tapi kali ini dia bisa jual itu dengan harga yang cukup bagus dan sangat mahal. Waktunya Tuhan harus kita jalani, kita nantikan, kita tunggu dengan sabar. Buah dari kesabaran hasilnya luar biasa. Itu mengenai waktu. Ya, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Maunya Tuhan, bukan maunya kita. Ya, kita baca Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Tadi sabar berkaitan dengan waktu, yang kedua sekarang sabar berkaitan dengan emosi. Ya, nah, banyak orang nggak sabaran kan?
Dikit-dikit emosi, emosi, emosi. Saking emosinya, esmosi sininya ya. Oke. Amsal 14 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nggak ada orang mau disebut bodoh kan? Apalagi disebut dungu gitu ya. Nggak ada yang mau. Sekalipun memang dia bodoh, dia nggak kan mau disebut bodoh. Apalagi kalau dia pintar. Tapi firman Tuhan bilang, orang yang tidak sabar itu sama dengan orang bodoh. Kenapa? Kalau orang tidak sabar, lekas naik darah, maka ujung-ujungnya apa? Menyesal. Ya, menyesal. Orang yang cepat naik darah itu apa? Marah-marah. Naik darah itu artinya apa? Emosi, ya. Nggak bisa menahan kemarahan. Maunya meledak aja, meledak aja, meledak. Mulutnya nggak bisa direm. Ya, kelakuannya nggak bisa direm. Banyak kejadian di jalan raya. Hanya gara-gara tidak bisa tahan emosi, disalip, langsung emosi. Aduh, satu, kecelakaan. Yang kedua, perkelahian. Sudah begitu, apa yang terjadi? Nyesal. Nyesal pun nggak ada guna. Aduh, coba tadi saya tahan emosi ya. Itu. Nyesal selalu belakangan. Tapi nggak ada gunanya. Ya. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, hafal ini kata-kata ini. Amsal 14 ayat 17. Ingat selalu. Begitu kita mau naik darah, ingat. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Siapa yang cepat marah, berlaku bodoh. Siapa yang cepat emosi, dia adalah orang bodoh. Nah, ingat. Kalau tidak mau disebut orang bodoh, jangan cepat emosi. Sabar. Ya, sabar. Dua hal ya. Sabar itu berkaitan dengan waktu, menunggu, waktu yang pas. Dan kedua, berkaitan, berbicara tentang emosi. Sabar. 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 Ini ada cerita ini. Seorang ibu mengajar anaknya matematika. Anaknya anak SD. Si ibu membacakan soal. Soalnya berbunyi begini. Ada seorang punya 10 ekor ayam. Ayamnya bertelur setiap hari. Dalam 1 bulan, 30 hari, berapa jumlah telur ayam yang dimiliki oleh orang ini? Nah, itu soalnya dibaca oleh si ibu. Sekali lagi, ada seorang punya berapa ekor ayam? 10 ekor ayam. 10. Oke. Bukan 5 ya. Oke. 10. Oke. Setiap hari ayam itu bertelur. Setiap hari. Dalam 1 bulan, 30 hari, berapa jumlah telur yang dimiliki oleh orang ini? Saudara tahu jawabannya berapa? 10 ekor. Tiap hari bertelur. Sekian telur. 1 bulan, 30 hari. Berapa jumlah telurnya? Berapa? Berapa? Ini nggak SD ini. Ini udah lulus SD semua. Ada 10 ekor ayam. Tiap hari bertelur. Berapa telur? Sehari 10. Dalam 30 hari, berapa jumlah telur? Berapa? Masih bingung. 10 ekor ayam. Tiap hari bertelur 1. Nah, jadi berapa? 10. Dalam 30 hari, berapa jumlah telur?
Oh, kok susah? Itu pertanyaannya kan? Dan sebenarnya itu jawabannya kan? Nah, gampang nggak? Sebenarnya gampang. Si ibu yang tanya, berapa jumlah telur? Apa jawaban si anak? Ibu, emang ayamnya tiap hari bisa bertelur? Ibunya bilang, jawab aja pertanyaannya. 10 ekor ayam tiap hari bertelur satu. Dalam 30 hari berapa jumlahnya? Si anak menjawab, Bu, emangnya ayamnya nggak capek kalau bertelur terus tiap hari? Si ibu mulai naik tensinya. 10 ekor ayam. Tiap ayam bertelur satu. 30 hari. Berapa telurnya? Bu, yakin 10 ekor ayam itu semuanya tiap hari bertelur? Kalau satu aja nggak bertelur, bagaimana, Bu? Jawab aja pertanyaannya. Oh, udah mulai meninggi nih. Mulai meninggi. Banyak hal-hal yang kecil, yang sederhana, membuat kita naik darah. Ayo, ini belajar mulai hari ini. Sabar, menahan emosi. Ya, oke. Lanjut. Syukur. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, mari kita mengaku dosa. Mari kita mau menyadari dalam banyak kehidupan kita, harusnya kita bersyukur, tapi faktanya kita kurang bersyukur. Kita baca dulu ya. 1 Tesalonika 15. 1 Tesalonika 15. 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal. Saudara kekasih dalam Kristus, mengucap syukur dalam keadaan suka, mengucap syukur dalam keadaan senang itu mudah. Tapi masih mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan sulit, itu bukan pekerjaan yang gampang. Tapi itu yang harus kita kerjakan. Karena firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Mengucap syukur. Sebab banyak sekali, bukan hanya ada, tapi banyak sekali hal yang kita harus syukuri dalam kehidupan ini. Satu hal, saya mau sampaikan. Ini saya ambil dari WA, grup yang saya terima. Pernahkah kita menanyakan harga oksigen di apotek? Nah, jika belum tahu, ini dia, lihat. Harganya katanya 25.000 per liter. Pernahkah kita menanyakan harga nitrogen? Jika belum tahu, harganya 9.950 per liter. Tahukah bahwa dalam sehari manusia menghirup 2,880 liter oksigen dan 11,376 liter nitrogen? Nah, saya juga baru tahu. Ya, ini supaya kita tahu sama-sama. Jadi, 2,880 dikali 25.000 sama dengan 72 juta. 11,376 dikali 9.950 sama dengan 113 juta. 191.200 rupiah. Total biaya satu hari saja menghirup oksigen, menghirup nitrogen. Berapa nilainya? 118
juta 191.200 rupiah. Nah, lu hirup udah berapa nilainya? Hirup udah berapa nilainya? Total biaya setahun hanya untuk bernapas 365 hari dikali 185.191.200. Berapa itu ya? 67. Hah? Benar ya? 67 miliar ya? Sehari 185 juta. Sehari. Setahun 67 miliar. Saya udah 60 tahun. 60 dikali 67 miliar. Berapa? 3 triliun? Waduh. Punya uang kita sebanyak itu? Enggak. Itu Tuhan berikan gratis. Kok kita nggak bersyukur ya? Masa bernapas saja harus bersyukur? Itulah kesalahan kita. Ada banyak hal kita harus syukuri, tapi kita nggak enteng, kita agak sepele. Nggak usah lah, begini aja kok bersyukur sih? Begitu masuk rumah sakit, harus menggunakan tabung oksigen, harus bayar, barulah kita tahu bagaimana harus bersyukur ketika kita bisa bernapas dengan bebas. Puji Tuhan, saat ini masih bisa menikmati oksigen dan nitrogen setiap harinya secara gratis. Saudara kekasih dalam Kristus, mari belajar untuk bersyukur. Karena itu Tuhan yang inginkan bersyukur, tahu berterima kasih. Dan berterima kasih dalam segala hal. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Maaf, saya harus berkata dengan kata-kata yang mungkin yang tidak enak didengar. Jangan jadi orang yang tidak tahu diuntung. Nah, itu yang tepat, yang lugas. Jadi manusia tidak tahu diuntung, tidak tahu berterima kasih. Mari hari ini kita belajar sabar, belajar bersyukur. Ada sebuah video yang pernah saya lihat. Seorang naik mobil sport, Lamborghini, seri terbaru. Begitu dia masuk ke mobil, ada temannya bilang, kamu hebat. Punya mobil Lamborghini seri terbaru. Tidak banyak orang yang punya mobil seperti ini. Kamu bisa punya, hebat. Kamu harus bersyukur. Hanya satu dari sekian orang yang punya mobil seperti ini. Itu kata temannya. Tapi orang ini bilang, punya Lamborghini sih hebat, tapi kamu tahu nggak itu teman kita? Oh iya, tahu. Dia punya jet, pesawat jet pribadi. Kemana-mana, bukan naik mobil, tapi naik pesawat terbang, jet pribadi. Aduh, saya hanya punya Lamborghini. Saya nggak punya pesawat jet. Nah, punya Lamborghini seri terbaru aja udah biasa. Tapi dia bilang, saya hanya punya Lamborghini, tapi saya nggak punya seperti dia. Punya jet pribadi. Ini orang yang tidak tahu bersyukur. Bisa dihitung dengan jari di seluruh dunia orang yang punya mobil seperti dia. Harusnya dia bersyukur, Tuhan, saya punya Lamborghini seri terbaru. Terima kasih Tuhan. Harusnya begitu. Meluap, melimpah dengan ucapan syukur. Harusnya begitu. Tapi yang ada, Lamborghini. Itu punya jet. Tiba-tiba datang seseorang. Pak, bagus banget mobilnya ya. Aduh, kalau punya mobil seperti ini, rasanya pokoknya mantap banget. Memang kenapa? Iya, Bapak lihat tuh mobil saya. Aduh, itu mobil saya.
Mobil tahun sekian. Dibandingkan mobil Bapak, mobil saya nggak ada apa-apanya. Tapi saya mau ganti mobil juga saya belum punya uang. Aduh, coba kalau punya mobil seperti punya Bapak ya. Wah, mantap. Saya hanya punya mobil seperti ini aja. Masuk dia ke mobil. Dalam mobil dia bilang, kenapa punya mobil cuma mobil seperti ini ya? Nggak seperti itu ya. Coba saya punya mobil seperti dia. Hidup ini rasanya, sempurna. Dia nggak tahu. Tadi yang punya mobil Lamborghini aja udah ngeluh. Hanya punya Lamborghini. Karena dia tahu ada orang yang punya jet pribadi. Dia udah punya mobil. Dia ngeluh. Punya mobil cuma seperti ini. Dalam kondisi seperti itu. Datang orang. Pak, enak ya punya mobil ya? Hah? Iya. Bapak nggak kepanasan. Bapak nggak kehujanan. Coba lihat saya, Pak. Saya hanya punya sepeda. Kemana-mana kepanasan, kemana-mana kehujanan, bahkan keringatan. Kenapa? Harus ngegoes. Bapak enak. Dalam mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Aduh, coba kalau saya punya mobil seperti Bapak ya. Saya hanya punya sepeda aja. Aduh, coba saya punya mobil seperti Bapak. Ngeluh. Orang ini, saya ngeluh mobil saya seperti ini. Dia bersyukur kalau punya mobil seperti saya. Karena dia harus kepanasan, dia harus kehujanan, dia harus kecapean, keringatan, untuk nggak goes. Si yang naik sepeda berangkat. Dalam hati, punya sepeda doang. Coba punya mobil seperti ini. Kan rasanya hidup ini sempurna. Banyak orang punya tapi tidak bersyukur. Selalu membandingkan dengan orang yang lebih tinggi, lebih berhasil, lebih kaya. Tidak melihat ke bawah. Yang punya Lamborghini hanya lihat jet. Nggak lihat bahwa ada orang yang punya mobil yang tidak seperti Lamborghini. Yang punya mobil seperti biasa saja. Hanya melihat Lamborghini. Tidak melihat orang yang naik motor atau naik sepeda. Yang punya motor, yang punya sepeda, hanya lihat yang di atasnya. Nggak lihat masih ada orang banyak jalan kaki. Nggak punya kendaraan. Mau naik angkutan umum pun nggak punya uang. Satu-satunya yang bisa dilakukan apa? Jalan kaki. Dan yang jalan kaki pun mengeluh. Aduh, itu enak naik motor, seliweran kemana-mana. Sampai. Saya harus jalan dulu, capek, berkeringat. Baru sampai. Mengeluh. Hanya punya kaki saja, tapi nggak punya kendaraan. Dia nggak tahu bahwa ada orang yang tidak punya kaki. Harus pakai kursi roda untuk bisa ke sana dan kemari. Saudara kekasih dalam Kristus, ada banyak alasan harus bersyukur, tapi ada orang yang banyak alasan untuk tidak bersyukur karena selalu melihat ke atas, tidak mau lihat ke bawah. Hari ini mari belajar. Belajar bersyukur. Bersyukur. Jangan berhenti bersyukur. Yang terakhir, sukacita. Kalau kita bisa mempraktekkan sabar dalam hidup kita, menunggu waktu yang Tuhan tentukan, menunggu saat berkat Tuhan turun, kita bersabar menahan emosi kita, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Berterima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Satu lagi saya ingat, ada seorang remaja putri. Dia curhat, dia mengeluh. Dia bilang begini, betapa buruk nasib saya. Kenapa? Saya
tidak seperti teman-teman saya. Satu, saya tidak cantik. Kedua, saya tidak pintar. Ketiga, saya nggak anak orang kaya. Banyaklah yang dikeluhkan dalam hidupnya. Dan dia selalu bandingkan dengan teman-temannya. Temannya cantik, dia tidak. Temannya pintar, dia tidak. Temannya kaya, dia tidak. Maka orang yang dia ajak untuk curhat itu, dia bilang, oh, jadi nasibmu buruk ya? Iya. Aduh, ini kenapa sih bisa beda begini nasib saya dengan nasib teman-teman saya ya? Oh, kasihan kamu ya. Iya, aduh ini gimana ini kok bisa nasib seperti ini? Iya, kasihan kamu. Apalagi kamu udah nggak cantik, kamu udah nggak pintar, kamu udah nggak kaya, kamu juga sakit-sakitan kan? Hah? Si anak remaja putri ini bilang, hah? Sok tahu? Iya kan? Kamu sakit-sakitan kan? Enggak. Loh, jadi enggak? Enggak. Saya ini sehat. Beda dengan teman saya. Aduh, kasihan dia. Sakit-sakitan. 1 bulan, 1 kali masuk rumah sakit. 1 tahun, 12 kali masuk rumah sakit. Oh gitu ya? Iya. Kasihan tuh. Saya enggak. Saya sehat. Enggak pernah saya masuk rumah sakit. Oh, jadi kamu sehat ya? Iya. Oke. Yang kedua, kasihan kamu ya. Keluargamu broken home ya? Keluargamu berantakan ya? Enak aja ngomong. Oh, enggak. Oh, keluarga saya, orang tua saya, dengan kami anak-anaknya harmonis. Nggak ada perselisihan, nggak ada pertengkaran. Nggak seperti teman saya. Tuh, yang satu kan sakit-sakitan. Yang ini nggak sakit-sakitan. Tapi aduh, orang tuanya ribut terus. Bertengkar terus. Dia nggak betah ada di rumah. Padahal rumahnya bagus, orang tuanya kaya, semuanya ada. Tapi rumah bagaikan neraka. Kami mah enggak. Jadi rumah tangga kalian, keluarga kalian gimana? Harmonis. Saudara-saudara, ada banyak alasan orang untuk tidak mau bersyukur karena merasa tidak cantik, tidak pintar, tidak kaya. Tapi dia lupa, ada banyak juga alasan untuk dia bersyukur. Yang sana cantik, pintar, dan kaya, tapi sakit-sakitan. Yang sana keluarganya berantakan. Ada yang keluarganya sampai bercerai dan sebagainya. Ayo, mari bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Yang ketiga, bersuka cita. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Tuh. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya apa? Selalu. Selalu dan selalu. Ya, bersukacitalah selalu. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Ditegaskan lagi, sekali lagi kukatakan apa? Bersukacita. Ini yang Tuhan suruh, ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bersukacita senantiasa. Dalam segala hal selalu ada alasan untuk sabar, selalu ada alasan untuk bersyukur, dan selalu ada alasan untuk bersukacita. Kalau orang tidak tahu bersabar, orang tidak tahu bersyukur, dia tidak bisa bersukacita.
Mari kita belajar. Mari kita praktekkan 3 hal ini. Orang yang bersuka cita selalu ditandai dengan mukanya bagaimana? Senyum. Tidak muram. Ya. Tapi begini. Bukan begini. Ya. Nah, sukacita itu bikin apa? 2 hal. Sehat dan awet muda. Banyak orang kan ingin awet muda kan? Yang paling rame sekarang adalah segala macam krim-krim yang bikin glowing. Sampai ada 2 perusahaan kan masuk ke pengadilan. Ini glow dengan ini glow. Ribut. Ya. Banyak orang ingin sehat, dan sehat itu mahal. Banyak orang ingin awet muda, terutama laki-laki atau perempuan? Perempuan ingin awet muda. Ya. Biaya perawatan mahal. Firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira adalah obat. Ya, bersukacitalah, kita akan sehat. Bersukacitalah, maka kita akan awet muda. Ya. Jadi 3 hal ini, saudara, mari kita praktekkan. Jangan hanya sekedar kita abaikan. Kita tahu, tapi kita abaikan. Kita nggak remeh. Mari hari ini bersabar, bersyukur, dan bersuka cita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah menerima dan mendengarkan firman-Mu. 3 hal yang kami harus lakukan. Kami harus praktekkan dalam kehidupan ini. Setiap hari bersabar, bersyukur, dan bersuka cita selalu. Kami sudah dengar firman-Mu, dan kami tidak ingin firman-Mu ini berlalu dengan begitu saja. Mulai hari ini Tuhan, kami mau taat, kami mau lakukan sabar, syukur, dan suka cita. Firman-Mu sudah kami dengar. Roh Kudus memberikan kami meterai untuk melakukan, untuk mempraktekkan apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.